Tapi kalau terburu nafsu, pengen gacor, ini biasanya malah kita ini merasa terbebani di dalam merawatnya. Yang penting kuncinya dalam merawat ini jangan merasa terbebani, enjoy tiap hari dirawat, nanti gacor-gacor sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Seringkali saya mendapat pertanyaan di kolom komentar atau bahkan ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman yang masih awal atau masih pemula dalam perawatan perkutut. Seringkali pertanyaan yang diajukan adalah cara cepat menggacorkan perkutut, teman-teman. Nah, menurut saya sendiri tidak bisa menjawab ya kalau cara cepat ini, karena ya seperti video yang sebelumnya pernah saya upload mengenai berbagai faktor perkutut gacor. Perkutut untuk bisa gacor ini banyak sekali faktornya, seperti yang sudah saya ulas. Nah, teman-teman bisa menyimak video saya yang berbagai faktor perkutut gacor, perkutut bisa gacor itu. Nah, hal yang paling realistis menurut saya, teman-teman, jamu dari supaya perkutut gacor itu ya jamu sabar gitu. Jadi ya jamunya ada di diri si perawat itu sendiri ya, teman-teman. Karena katakan setiap lingkungan ini juga mempunyai pengaruh tersendiri. Lingkungan saya misalkan, yang saya jadi ajukan misalkan lingkungan saya, terus kemudian yang nyimak video ini ada di lingkungan perkotaan misalkan. Ketika menerapkan cara-cara seperti yang saya lakukan di lingkungan saya, ya tentunya efeknya tidak sama. Di samping itu jenis perkututnya, mental perkutut yang tidak sama ini tentunya ya juga akan mempengaruhi gacor tidaknya. Dan menurut saya kalau perkutut ya teman-teman, hasil dari ngobrol dengan berbagai teman itu, si perawat itu punya pengaruh yang besar, teman-teman. Artinya diri kita ini loh, perkutut kita ini akan mudah gacor atau tidak, itu sebenarnya kalau menurut saya kuncinya ada di diri kita sendiri, yaitu cara kita ini telaten dan sabar tidak untuk memahami karakter perkutut yang sedang kita rawat. Karena saya sendiri saya punya beberapa perkutut yang diantaranya saya tampilkan di belakang saya tersebut. Itu antara perkutut satu dan perkutut lainnya itu berbeda karakter, teman-teman. Sehingga menurut saya hal yang paling realistis itu adalah cara cepat supaya bisa gacor itu ya seberapa cepat kita mengenal perkutut kita dan mengetahui apa yang dibutuhkan perkutut kita. Apakah dia belum nyaman dengan lingkungannya, apakah mentalnya belum kuat, bagaimana cara menguatkan mentalnya, misalkan melatih menguatkan mentalnya. Nah itu disesuaikan, karena kalau misalkan tidak sehat berarti harus dijamui. Misalkan mentalnya belum kuat berarti ditaruh di tempat lalu lalang manusia, seperti itu. Misalnya belum los, digantang di tempat yang tinggi. Jadi solusi supaya gacor itu tergantung problem yang dimiliki perkutut kita tersebut, dan setiap perkutut itu punya problemnya masing-masing, teman-teman. Nah, kadang saya juga pernah mendengar obrolan atau curhatan dari para pecinta perkutut itu, pas di dalam sangkar dirawat ini kok diem saja, kalaupun berbunyi itu hanya kadang-kadang, jarang sekali. Tapi sekali dia itu lepas, ternyata manggung, los terus, seakan-akan ngejek gitu, katanya. Wah, itu perkutut kok ngejek saya. Waktu disangkar dia diam saja, waktu lepas kok gacor bagus. Ini sering kali. Atau sebaliknya mungkin cerita ketika ada di sekitar rumah kita melihat, wah itu ada perkutut bagus suaranya gacor. Pas kita tangkap, kita masukkan sangkar, diam, atau mungkin sudah kita rawat berbulan-bulan juga masih diam, nggak gacor seperti di lingkungannya. Lah, kasuistik semacam ini tidak bisa terus kita menyimpulkan, oh ini butuh jamu, nggak bisa, teman-teman. Kita harus pahami dulu apa yang dibutuhkan perkutut kita. Maka
perkutut berpredikat kelangenan ini karena memang untuk merawat sampai pada gajor ini butuh menyatu antara si perkutut tersebut dengan perawatnya. Jadi harus kayak semacam menjadi satu kesatuan, saling bisa memahami. Disitulah titik kenapa perkutut itu disebut kelangenan, karena memang ya dinikmati betul dalam proses merawatnya gitu. Sehingga saya pernah sampaikan, orang akan awel, akan eman-eman dengan dimahari berapapun kalau sudah perkutut kelangenan gitu loh. Maka di titik situlah, di samping memang perkutut itu punya keistimewaan, di titik perkutut yang karena merawatnya itu butuh ketelatenan, maka perkutut lokal seringkali kita mendengar mempunyai nilai finansial yang sangat tinggi gitu loh. Walaupun saya kadang ya hanya diam saja kalau ada teman-teman yang mau burung kayak gitu aja dibeli mahal misalkan. Ya mungkin karena dia tidak paham tentang filosofinya, tentang sejarahnya, tentang proses merawatnya yang tidak mudah. Ya kita diam saja, kita sabar saja. Kalau dia tanya ya bisa kita jelaskan ya. Ya, perawat perkutut itu ya slow saja lah, pecinta perkutut itu slow, santai, namanya orang belum paham nih. Ya mudah-mudahan lah suatu saat bisa paham. Itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Inti dari video yang saya sampaikan di sini ini adalah tema cepat gacor itu loh. Jadi pendapat saya ya cepat gacor ini ya nggak usah cepat-cepat lah, yang penting kita menikmati merawatnya. Nanti cepat atau lambat ya tiba-tiba kita mendapati perkutut kita sudah gacor ya gitu. Tapi kalau terburu nafsu, pengen gacor, ini biasanya malah kita ini merasa terbebani di dalam merawatnya. Yang penting kuncinya dalam merawat ini jangan merasa terbebani, enjoy tiap hari dirawat, nanti gacor-gacor sendiri. Begitu ya teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.